Saya Salsabila nomor absen 5. Saya Rahmatillah Berkala nomor absen 14. Saya Dian Ibnu Salihah nomor absen 7. Saya Dindia Kamalia nomor absen 22. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan peta, S3 dan penginderaan jauh dalam bidang mitigasi bencana. Selamat menyaksikan! Manfaatan SIG atau Sistem Informasi Grafis dalam bidang mitigasi bencana diantaranya yaitu 1. Membantu masyarakat maupun pemerintah untuk mengelola risiko bencana. 2. Mendeteksi daerah rawan bencana. 3. Memberikan edukasi kepada masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana agar lebih bersiap dalam menghadapi bencana. Dan yang terakhir adalah membantu dalam proses mitigasi bencana sampai dengan pembangunan kembali pasca bencana. Pemanfaatan penginderaan jauh dalam bidang mitigasi bencana. Yang pertama, untuk memonitoring sebelum maupun sesudah kebencanaan. Misalnya, untuk mengetahui kerugian akibat bencana tersebut. Yang kedua, untuk memanajemen kebencanaan, seperti penentuan rute evakuasi dan penentuan shelter. Dan yang ketiga, untuk membuat model kerawanan bencana dengan menggunakan perubahan iklim. Manfaat peta dalam bidang mitigasi bencana. Yang pertama, untuk mengurangi kerugian besar bagi penduduk yang terkena dampaknya. Yang kedua, untuk analisis perencanaan kegiatan baik sebelum dan sesudah terjadinya bencana. Hasil analisis ini digunakan sebagai data dasar untuk kegiatan preventif berupa pemetaan wilayah rawan bencana. Dengan demikian, mitigasi bisa dilakukan melalui pemetaan wilayah yang mengalami kerusakan. Dalam tugas geografi kami kali ini, kami menggunakan 3 website sebagai sampelnya. Yang pertama yaitu ada Inaris, yang kedua ada Magma ESDM, dan yang ketiga ada Google My Maps. Apa itu aplikasi Inaris? Aplikasi Inaris adalah aplikasi berupa sistem informasi yang menampilkan kajian risiko bencana serta monitoring penurunan indeks risiko bencana di Indonesia. Langsung saja kita coba. Kita buka Google dan di sini kita search Inaris BNPB. Kita cari, di sini akan muncul tampilannya. Kita pilih yang paling atas. Nah, di sini terlihat ya tampilannya adalah peta Indonesia. Di sini kita bisa melihat petanya. Kita bisa mengklik. Di sini ada garis 3 di pojok ya. Kita klik. Nah, di sini kita tinggal pilih mana yang mau kita cari. Ada banjir bandang, ada cuaca ekstrim, gempa bumi, dan yang lainnya. Nah, di sini kita akan cari kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk di sini saya pilih opsi yang bahaya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah merasa kita mau milih ini, kita klik apply. Nah, di sini akan muncul tampilan peta yang baru dengan warna yang lebih beragam. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini ada indeks bahaya. Warna hijau itu artinya bahayanya rendah. Warna kuning di sini artinya sedang. Nah, nanti di sini semakin lama semakin merah itu menandakan bahayanya semakin tinggi. Di sini sudah ada tulisan kebakaran hutan dan lahan sesuai yang kita cari. Kita cari nih sekarang di daerah Indonesia yang kebakaran hutan dan lahannya memiliki indeks bahaya yang tinggi. Indeks bahaya tinggi kan tadi warnanya adalah warna merah. Maka kita lihat di sini di petanya mana daerah yang berwarna merah. Daerah yang berwarna merah itu adalah di sekitaran daerah Sumatera dan juga daerah Kalimantan. Di sini di daerah Sumatera kita bisa melihat ya, di daerah Sumatera Selatan ini warnanya warna merah. Artinya tinggi. Kenapa di sini memiliki indeks bahaya kebakaran hutan dan lahan yang tinggi? Itu karena di sana di daerah Sumatera Selatan itu memang banyak pohon kelapa sawit.
Nah, di sana itu tanahnya adalah tanah gambut, sehingga ketika musim kemarau itu akan sangat mudah untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga di daerah Kalimantan ya. Di sini yang daerah warna merah. Kemudian di sini juga ada warna merah lagi, warna merah. Nah, terus kalau warna hijau nih, misalkan ada di daerah Jawa juga ada yang warna hijau, kemudian di sebelah sini ada yang warna kuning. Itu menandakan indeks bahayanya sesuai dengan tingkatan. Kita bisa melihat nih di Indonesia, luas bahaya kebakaran hutan dan lahannya adalah senilai ini, 79.111.210. Itu untuk kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, kalau kita mau cari bahaya-bahaya yang lain ataupun kerentanan yang lain, ya kita bisa cari saja. Kita bisa klik lagi di sini, kita bisa pilih mana yang mau kita pilih. Bisa kita milih tsunami, bisa kita milih COVID-19, bisa kita milih letusan gunung api, dan juga yang lainnya. Di sini kita juga bisa melihat dari segi kerentanannya, dari segi kapasitasnya, dari segi resikonya juga. Jadi ini sangat beragam, kita bisa pilih apa yang kita mau. Di sini sudah sangat lengkap ya, kita bisa melihatnya. Jadi dengan adanya peta Indonesia ini melalui website Inaris, kita jadi mengetahui mana saja daerah yang memiliki indeks bahaya ataupun kerentanan ataupun resiko sesuai dengan jenis bencana yang memang kita cari. Nah, ini tadi adalah pemanfaatan dari website peta. Selanjutnya adalah pemanfaatan dari website SDG, yakni Magma ESDM. Apa sih Magma ESDM itu? Magma ESDM adalah website yang berisi tentang informasi dan rekomendasi terkait bencana geologi terintegrasi seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami yang disajikan secara kuasi real-time dan interaktif kepada masyarakat. Untuk pemanfaatan SIG, kita bisa menggunakan pemanfaatan website Magma ESDM. Langsung saja kita cari ya. Pertama kita di sini klik, kemudian kita tulis Magma ESDM. Seperti biasa kita pilih yang paling atas. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah gambar peta Indonesia. Di sini terlihat banyak sekali logo atau gambar-gambar ya. Jadi sebenarnya ini merupakan simbol-simbol. Simbol apa saja? Nah, di sini yang gambar segitiga itu simbol dari gunung api. Kemudian yang bentuknya bundar seperti ini itu adalah simbol dari gempa bumi atau pusat gempa. Kalau untuk yang bentuknya tidak beraturan seperti ini, itu adalah simbol dari pergerakan tanah. Langsung saja kita coba cek ya. Di sini kita akan mengeceknya adalah gunung api. Di sini kita pilih Gunung Merapi ya. Di sini akan terzoom terus. Nah, di sini tuh nanti setelah di zoom kita akan melihat ada informasi seperti ini. Di sini kita bisa baca informasinya. Nah, di sini tadi simbol yang kita klik itu adalah Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten atau Kota Sleman, Magelang. Di sini itu tertulis pengamatan visualnya adalah gunung api tertutup kabut 0-3, asap kawah nihil. Di sini juga ada informasi tentang pengamatan kegempaan. Di Gunung Merapi ini sudah 30 kali gempa guguran dengan amplitudo 3,38.
dan lama gempanya itu 24 menit 48 sampai 156,56 detik. Nah, dari data di sini kita bisa menarik kesimpulan. Ada kesimpulannya nih di sini tulisannya. Tingkat aktivitas gunung api Merapi itu ada di level 3, yaitu level siaga. Nah, di sini direkomendasikan bahwa potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Prasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Di sini tuh dari data ini itu menunjukkan bahwa suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Masyarakat direkomendasikan agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi yang berbahaya. Intinya masyarakat harus selalu waspada. Nah, ini adalah informasi-informasinya yang kita bisa lihat dari websitenya. Kita ngeklik saja simbolnya, kita akan dapat informasi seperti ini. Kita bisa cari yang lainnya, misalkan bentar, kita zoom dulu, kita perkecil. Misalkan nih kita mau melihatnya adalah gempa bumi. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan Google My Maps sebagai pemanfaatan penginderaan jauh dalam mitigasi bencana. Selanjutnya, kita menggunakan Google My Maps. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu Google My Maps. Kita klik yang paling atas. Setelah itu, klik buat peta baru. Selanjutnya, kita ubah terlebih dahulu menjadi peta satelit. Nah, kita cari yang ingin kita cari, misalnya Gunung Merapi. Nah, di sini itu belum ada lintang dan bujurnya. Agar muncul, kita klik tambahkan ke peta. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya, tambahkan tab. Kita cari fcc.gov Media Radio Circle Pod. Kita klik. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada enter data for Circle Pod. Selanjutnya kita kembali ke Google Maps. Kita salin ya, ini lintang. Kita salin terlebih dahulu, kemudian ke Circle Pod, tempel. Ini bujurnya juga. Tempel. Selanjutnya kita isi radius, misalnya 5 km, ini 10 km, ini 15 km, dan 20 km. Selanjutnya create KML file. Nah, sudah diunduh. Kemudian kembali ke Google My Maps.
kita ubah judul terlebih dahulu. Misalnya mitigasi bencana Gunung Merapi. Klik simpan. Setelah itu, tambahkan lapisan. Selanjutnya, impor file yang tadi sudah diunduh. Nah, ini backgroundnya itu dihapus terlebih dahulu. Selanjutnya, zoom. Nah, ini sudah muncul. Ini merupakan lingkar bahaya 1 dengan radius 5 km. Ini lingkar bahaya 2 dengan radius 10 km. Lingkar bahaya 3 dengan radius 15 km. Dan ini lingkar bahaya 4 dengan radius 20 km. Lingkar bahaya 1 dan lingkar bahaya 2 merupakan kawasan rawan bencana. Kawasan ini itu ya sering terlanda awan panas, aliran lava, lontaran bom vulkanik, gas beracun maupun guguran batu. Lingkar bahaya ketiga merupakan kawasan rawan bencana kedua. Kawasan ini itu berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu, guguran hujan abu lebat. Dan lingkaran bahaya 4 merupakan kawasan rawan bencana 1 yang berpotensi terlanda lahar atau banjir lahar serta kemungkinan bisa terkena perluasan awan panas.